Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, seperti biasa guys, kita akan bahas Bitcoin lagi, dan kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,24 triliun dolar atau naik sekitar 0,04%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 47.060 dolar, Ethereum 3.799, Binance Coin 526 dolar, Solana 173, Cardano 1,36, XRP 0,85, Terra Luna 90 dolar, dan Polkadot di urutan ke-10 dengan harga 29,35 dolar. So overall hari ini kita melihat top 10 itu mix ya guys, ada yang merah, ada yang hijau. Walaupun ya persentasenya kecil-kecil banget antara 0 sampai 1%. Dan top performer untuk top 10 coin hari ini berada di Polkadot dengan kenaikan sebesar 4,18%. Dan kembali menggeser Avalanche ke urutan ke-11 dengan harga 112,50 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama dari Matthew Hyland. Di sini disebutkan perfect environment for a Bitcoin rally. Jadi menurut si Matthew Hyland itu, kita sekarang berada di lingkungan atau kondisi yang sempurna untuk rally Bitcoin berikutnya. Nah, ada beberapa alasan yang dia paparkan kenapa menurut dia kita berada di lingkungan atau kondisi yang sempurna untuk rally Bitcoin berikutnya. Yang pertama, US dollar breaking bearish. Jadi seperti yang udah kita ketahui juga guys, bahwa US dollar itu juga berpengaruh terhadap harga Bitcoin secara tidak langsung. Biasanya secara gambaran besarnya, ketika US dollar itu dalam keadaan downtrend, maka biasanya Bitcoin itu dalam keadaan uptrend atau bullish. Sebaliknya, ketika US dollar dalam keadaan uptrend atau bullish, maka Bitcoin biasanya dalam keadaan sideways atau enggak bearish gitu ya. Dan di daily chart US dollar, kalau kalian perhatikan sekarang, kita sedang breaking down sebuah pattern yang secara teori harusnya adalah pattern bullish ya. Ini mirip seperti ascending triangle, tapi ternyata kita break ke bawah. Dan itu sepertinya terlihat cukup bearish. So, bisa jadi ini akan berpengaruh positif nantinya dengan harga Bitcoin. Itu adalah alasan pertama. Kedua, stock market all time high. Stock market di sini yang disebutkan adalah stock market US ya guys. Dan stock market US sekarang dalam keadaan all time high. Dan kalian juga pasti tahu bahwa stock market itu juga berkorelasi dengan harganya Bitcoin. Kalau kalian zoom out chartnya Bitcoin dengan chartnya stock market di US, itu ada kemiripan secara pergerakan gitu guys. Dan dengan adanya stock market sekarang dalam keadaan all time high, bisa jadi ini akan men-trigger confidence di kalangan investor untuk mulai start lagi masuk ke Bitcoin. Jadi itu adalah alasan kedua. Kemudian alasan ketiga adalah US 10-year yield breaking out. Jadi ini juga chartnya US 10-year juga udah breaking out US 10-year yield ya guys. Kemudian yang terakhir adalah Bitcoin retesting bump and run pattern. Jadi ini juga adalah sebuah hal yang kemarin kita bahas, di mana para analis beberapa percaya bahwa kita sekarang berada di pattern yang namanya bump and run pattern ini ya. Dan ini adalah leading phase-nya di sebelah sini, bump phase-nya di sebelah sini. Kemudian sekarang kita masuk ke harusnya running phase-nya, di mana di running phase itu biasanya kita akan mendapati rally. Jadi itu adalah beberapa alasan menurut Matthew Hyland kenapa kita berada di lingkungan atau kondisi yang sempurna untuk mendapati rally Bitcoin berikutnya. Apakah kalian setuju guys dengan pendapatnya si Matthew Hyland, ataukah menurut kalian dia terlalu mengada-ngada dan bisa jadi info dia ini tidak akurat? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Yang kedua, ini juga adalah salah satu chart yang perlu kalian lihat apabila kalian merupakan investor jangka panjang di Bitcoin. Ini adalah Bitcoin yearly lows atau harga dasar atau harga terendah Bitcoin di sebuah tahun. Ini datanya dari tahun 2012 hingga 2021. Contohnya kalau misalnya di 2012 itu ini kita pakai mata uangnya mata uang euro ya guys. Di 2012 itu harga terendah atau yearly lows-nya itu di 4 euro. Alias di tahun 2012 harga terendah Bitcoin itu sempat menyentuh ke 4 euro. Tidak pernah lebih bawah atau lebih rendah dari 4 euro di tahun 2012. 2013 itu udah naik ke 11 euro, 2014 270,
168, 318, 688, dan seterusnya sampai 2021 itu harga terendah Bitcoin ada di harga 25.357. Itu adalah lonjakan yang cukup tinggi kalau kalian perhatikan. Oke. Dan kalau misalnya kalian lihat datanya dari tahun 2012 hingga 2021, harga dasar atau floor price atau yearly lows-nya Bitcoin dari tahun ke tahun itu naik terus-menerus secara eksponensial, kecuali di tahun 2014 dan 2015, di mana kita turun dari 270 ke 168. Tetapi sisanya kita melihat secara eksponensial, harga dasar Bitcoin itu terus-menerus naik. Nah, inilah yang perlu kalian tahu gitu. Oke, bahwa semakin lama kalian menunggu untuk harga Bitcoin mungkin ke 10.000, ke 5.000, ke 3.000, ya kalian beresiko untuk terus-menerus tidak mendapatkan harga tersebut karena secara data harga dasarnya Bitcoin itu dari tahun ke tahun itu terus meningkat, gitu ya. Nah, resikonya seperti itu kalau misalnya kalian terlalu perfeksionis, pengennya Bitcoin belinya di harga 10.000 sekarang atau mungkin 7.500 katakanlah. Terlalu ekstrim menurut saya gitu ya. Ya, saya juga tidak mengatakan itu adalah hal yang mustahil, bukan. Tetapi kalau secara data, kalau kalian menunggu sekarang Bitcoin nyampe ke 10.000, itu kemungkinannya mungkin masih cukup kecil gitu ya. Jadi itu yang pengen saya sampaikan. Itulah kenapa juga selalu disampaikan salah satu cara terbaik dan paling tidak stres kalau misalnya kalian pengen investasi di Bitcoin adalah dengan melakukan dollar cost averaging gitu ya, atau nyicil aja masuk ke Bitcoin. Jadi kalian nggak pusing. Kalau katakanlah pun misalnya Bitcoin terus-menerus turun mungkin ke 20.000, misalnya ke 15.000, kalau kalian melakukan dollar cost averaging, harga rata-rata kalian juga akan nanti ikutan terus-menerus turun. Dan kalian juga bisa melakukan dollar cost weighted averaging, alias kalian bisa juga melakukan seperti ini. Katakanlah sekarang harga 45.000 di Bitcoin. Kalian cicil terus, cicil, ternyata Bitcoin nanti terus turun ke 20.000. Nah, mungkin di harga 20.000 kalian bisa menambah porsi kalian. Anggapan misalnya sekarang di harga 45.000 atau 46.000, kalian belinya per minggu $100 misalnya. Nah, ketika harganya di 20.000, mungkin kalian bisa melipat gandakannya mungkin $200 seminggu atau $300 seminggu. Jadi kalian mendapatkan harga rata-ratanya itu lebih baik gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan itu. Oke, jadi itu adalah berita yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga adalah salah satu yang masih cukup banyak di request oleh kalian ya di kolom komentar soal leverage ratio. Dan untuk update hari ini, kita masih melihat tingkat leverage itu masih termasuk cukup tinggi di angka 0,21. Dan kalau kalian perhatikan datanya, ini adalah tingkat leverage tertinggi. Baik, kalau kalian lihat dari datanya di Januari 2021 sampai sekarang kita tidak pernah melihat tingkat leverage ratio yang setinggi ini. Dan sekali lagi saya pengen pesan ke teman-teman semua bahwa tingkat leverage ratio yang tinggi itu hanya berarti para traders itu sedang mengambil resiko yang sangat lebih tinggi. Mengambil resiko yang lebih tinggi itu dalam artian mereka pakai leverage-nya sekarang lebih banyak gitu. Oke, artinya hanya itu. Ini bukan berarti sekarang itu kebanyakan orang yang memakai leverage untuk long gitu ya, tapi ini dua arah. Ada yang long, ada yang short. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa sekarang tingkat leverage atau tingkat orang-orang yang pakai leverage itu lagi banyak banget. Oke. Traders sekarang rata-rata lagi pakai leverage yang tinggi-tinggi banget, baik itu yang short maupun yang long. Itu yang membuat chartnya estimated leverage ratio ini tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di bulan Juni sampai Juli di sini, itu leverage rasionya juga mendapati kenaikan yang cukup signifikan. Sebelum akhirnya kita mendapati short squeeze di bulan Juli yang membuat sebagian leverage itu kecuci. Oke. Jadi ketika leverage ratio itu tinggi, tidak serta-merta kita hanya akan mendapatkan yang namanya long squeeze. Short squeeze juga bisa jadi terjadi gitu ya. Tetapi kita masih perlu melihat nanti apa yang kira-kira akan terjadi gitu ya. Yang kita tahu sekarang tingkat leverage ratio itu cukup tinggi dan tentunya ini bukanlah hal yang baik untuk market ya, tidak terlalu sehat. Oke. Itu adalah yang ketiga. Dan ini juga adalah menurut saya sebuah gambar atau meme yang menarik, lucu, tetapi juga relate gitu, bisa relate. Pertama, kalian bisa lihat di sini, anyone who claims otherwise does not understand this market. Jadi ini mungkin kalian juga udah sering ya mendapati atau merasakan hal ini.
Dimana ketika kalian menjual koin kalian, ketika kalian udah ngerasa frustasi, wah koin saya nggak naik-naik nih, udah deh saya lepas saja, saya ganti koin lain. Nah, pada saat itulah biasanya nih koin I sold. Biasanya ketika kalian menjual koin yang sudah kalian hold lama itu, ketika kalian udah frustasi gitu, tidak lama kemudian biasanya akan naik tuh harganya. Dan naiknya kenceng pula, yang membuat biasanya kita kayak, waduh, kesel banget gitu kan. Padahal baru saya jual kemarin, sekarang tiba-tiba udah ngeroket lagi naik gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita hold, masih mentalnya kuat gitu kan, ah bisa nih, bisa, nanti naik lagi. Yang terjadi apa? Wah, malah sideways terus gitu guys, gitu kan? Jadi kita kalau hold malah sideways, kalau kita jual malah naik. Sedangkan kalau ketika beli koin I bought, malah harganya turun gitu. Apakah kalian pernah merasakan kesialan-kesialan ini guys? Kalau saya pribadi ya udah pernah merasakan gitu. Ketika dijual malah harganya naik, ketika di hold harganya sideways, ketika baru dibeli harganya malah turun gitu kan? Apakah kalian pernah merasakan hal yang sama? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan sebelum dimulai analisa teknikalnya guys, saya pengen sampaikan dulu, saya lagi pengen ngadain giveaway sebenarnya dalam bentuk kripto untuk kalian semua para viewers setia saya. Hanya saja saya lagi pengen mencari ide terbaik gitu, giveaway yang paling baik dan paling adil menurut kalian itu seperti apa sih? Saya pengen tahu pendapat-pendapat kalian, nanti saya akan ambil yang mempunyai pendapat terbaik gitu. Maksudnya kalian kasih tahu saya kira-kira cara terbaik untuk melakukan giveaway agar bisa rame yang ikutan, kemudian juga efektif dan juga adil. Itu seperti apa guys? Saya pengen tahu pendapat kalian. Nanti saya akan baca-baca komentar kalian. Kalau misalnya yang terbaik, nanti saya akan pin dan mungkin saya akan pakai cara kalian untuk melakukan giveaway tersebut. Itu ya, giveaway-nya ya nanti dalam bentuk kripto, boleh BNB, boleh BUSD, terserah. Kalian juga boleh memberikan saran ke saya kira-kira pengennya giveaway-nya dalam bentuk apa gitu ya. So itu saya pengen pesan aja, yang mudah-mudahan kalian bersedia untuk memberikan saya saran supaya saya nggak blank gitu guys. Soalnya saya paling nggak bisa gitu, nggak ngerti saya kalau giveaway itu harusnya paling adilnya seperti apa gitu. Karena biasanya kemarin-kemarin biasanya di live streaming itu saya giveaway, banyak orang kayak komplain, wah kok ini pakai cara lain aja dan lain sebagainya supaya lebih adil dan lain sebagainya. Nah, saya coba pengen tahu pendapat kalian gitu. Yang paling adil itu, paling efektif dan paling bisa buat rame itu seperti apa gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Nah, kita mulai dari daily chart dulu ya guys. Dan seperti yang kalian ketahui juga bahwa sekarang kita masih tertahan cukup lama di area kotak biru ini yang merupakan major support antara 46.000 sampai 47.000. Berhari-hari kita tidak bergerak dari sini guys. Oke, berhari-hari udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sebenarnya kalau semakin lama kita sideways di sini, tentunya ini bukan hal yang baik untuk dilihat ya. Kenapa guys? Karena sebelumnya kita mendapati ada sebuah impulsive move atau dorongan yang cukup kuat ke bawah di sini, dan sekarang kita sedang konsolidasi. Maka itu bisa jadi membuat ini impulsive move-nya, ini correction move-nya, dan biasanya kalau seperti ini yang terjadi, oke, ketika kita breakdown lagi ke bawah, maka yang terjadi kita akan mendapati impulsive move berikutnya gitu. Semakin lama kita sideways, saya cenderung biasnya makin ke arah bearish gitu ya. Jadi itu adalah hal pertama yang pengen saya sampaikan. Tetapi kalau misalnya kalian zoom in ke 1 hour chart, tentunya sekarang kita belum mendapati ada hal yang baru atau informasi baru dari video saya kemarin. Dimana video kemarin dibuat itu kurang lebih harganya masih di sekitaran sini, oke. Sekarang juga kita masih di sekitaran sini gitu. Jadi volume satu harian ini termasuk cukup kecil. Dan kalau misalnya kalian lihat secara pattern sebenarnya belum berubah guys, belum berubah sama sekali. Kita masih mendapati adanya potensial double bottom gitu ya, seperti yang terjadi juga di sini. Oke, neckline-nya di sebelah sini, oke. Sebelum kita breakout dan
close di atas ini, ya kita belum benar-benar breakout dari neckline, dan double bottomnya ini belum benar-benar valid gitu ya. Seperti yang udah saya pesen juga, kalian jangan sampai masuk ke trade ini secara prematur atau curi start gitu. Kenapa? Takutnya double bottom ini malah jatuhnya tidak valid dan kita malah breakdown dari area support di sini, yang menurut saya harus dipertahankan oleh Bitcoin di sekitaran 46 ribuan di sini. Oke, ini sudah berkali-kali nih menahan Bitcoin di sini. Ini di sini, di sini. Jika kita sampai breakdown di sini, maka kemungkinan besar itu adalah awal dari koreksi kita berikutnya yang harusnya cukup dalam, karena kita di sini udah terkonsolidasi cukup lama ya guys. Dan bisa jadi kalau misalnya yang terjadi adalah kita kembali breakdown, oke, kalau secara Fibonacci extension di sini, sekali lagi guys, ini Fibonacci extensionnya adalah versi saya, oke. Maka 1618-nya akan berada di kurang lebih angka 41.000, kemudian 43.000 itu adalah area extension 1272 dan 1414. Jadi memang persis kedua area ini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Itu apabila kita breakdown ke bawah. Tetapi kalau misalnya yang terjadi kita break out dari neckline di sini, oke, maka saya cukup yakin bahwa kita kemungkinan bisa kembali nge-retest area major resistance di sekitaran 50.000 sampai 51.000 dolar. Jadi sekali lagi guys, ini udah sampai bosan saya ingatkan ke kalian bahwa selama kita belum break out ke salah satu arah di antara angka 46.000 hingga 51.000 di sini, kita belum benar-benar breakout dan close di atas, breakdown close di bawah, kita masih dalam keadaan sideways. Tidak ada yang bisa kita lakukan ya selain untuk kayak menunggu terlebih dahulu. Untuk market pengennya sebenarnya ke arah mana. Untuk sekarang kita ngelihat volumenya masih terlihat cukup kecil, ya jangan sampai kalian memaksa untuk trade gitu ya. Kalau setupnya belum terlalu jelas, ya kalian sebagai trader yang baik ya tentunya harus menunggu terlebih dahulu untuk meningkatkan probabilitas analisa kalian gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen memberikan saran atau apapun soal giveaway tadi, kalian juga bisa memberikan sarannya melalui grup Telegram kita. Kalian bisa klik saja link yang sudah saya sediakan di bawah grup Telegramnya. Kalian bisa join secara gratis. Di sana juga orang-orangnya vibes-nya positif semua. Kalian bisa sharing apapun yang kalian suka di sana, kecuali ya jangan yang aneh-aneh gitu ya. Dan ya itu aja sih. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.